Selamat malam, apa kabar? Kita bertemu kembali di Persekutuan Doa Karismatik Kalvari, di mana kita nanti akan mendengarkan pewartaan dari Bapak Ricardo Sriolo dengan tema berdiri teguh dalam iman akan Yesus. Di dalam kekuatannya, kita sungguh-sungguh bisa memahami keadaan pada akhir-akhir ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita akan menjadi tenang karena Tuhan senantiasa berdiri di dalam kita. Sehingga kita harus memegang kekuatan ini, bahwa kekuatan yang berasal dari Yesus kita bisa paham akan semua perkara hidup kita. Mari kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara kami sampai dengan saat ini. Sertailah kami senantiasa pada waktunya nanti, ketika semua perkara yang kami hadapi sungguh-sungguh menjadikan kekuatan dan teguh dalam iman kami terhadap Engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami serahkan seluruh keberadaan kami, dan kami juga menyerahkan seluruh acara ini dari awal, pertengahan, hingga selesainya nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa di surga, terima kasih Allah Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Engkaulah perisai dalam hidupku saat badai menerpa, janjimu selalu di dalamku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku tak karena Yesus selalu menopang, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Benar Tuhan, Allah jalan yang sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya.
hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Benar, Yesus adalah penopang hidup kita. Dia adalah perisai dalam kehidupan kita saat badai hidup kita menerpa. Saat bencana telah melingkupi diri kita, tetapi kita percaya janjinya di dalamnya pasti akan memulihkan jiwa kita. Mari kita lebih dalam lagi untuk menyembah dan memuji, memuliakan namanya. Ujilah aku Tuhan, cintaku kepadamu sungguh-sungguh semakin besar. Benar Tuhan, ujilah aku, kuatkan hidup kami, agar aku semakin mencintai Engkau. Kekuatanmu dalam hidupku senantiasa. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu.
Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Bapak Ricardo Sriolo, agar semua yang diperkatakan hanya berasal daripada-Mu. Kami ingin duduk diam mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa dengan saya Ricardo Sriolo dalam program BPK with Love, untuk memenuhi kebutuhan daripada kerinduan umat akan firman Tuhan. Karena PD kita sampai hari ini belum beraktivitas seperti biasanya, maka BPK memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan firman Tuhan melalui media online. Dan saya akan membawakan renungan singkat dengan tema berdiri teguh dalam iman akan Yesus. Dan firman Tuhan yang saya ambil adalah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala cinta kasih-Mu kepada kami. Engkau memelihara kami sampai di detik ini dengan kasih yang sempurna. Kami hidup dari Roh-Mu ya Tuhan, dan kami telah diberikan kesempatan menikmatinya sebagai tanda kasih-Mu kepada kami. Pada kesempatan ini Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Mari urapi kami agar kami dapat menangkap firman-Mu sebagai kabar gembira, sehingga kami boleh diteguhkan dan dikuatkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bacakan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab yang kedua, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah ketakutan, di tengah kesulitan, di tengah kepanikan kita, ada satu peristiwa yang sangat menggoncang iman kita, bahkan menggoncang seluruh dunia, yaitu merebaknya virus corona. Yang pertama hanya di China sana, tetapi akhirnya merebak ke seluruh dunia, bahkan Indonesia sampai hari ini juga
merasakannya, dan sudah ada korban banyak di negara kita juga. Dan pada hari ini kita semua masih berjuang untuk mengatasi, bersatu padu dengan seluruh umat manusia di seluruh dunia. Kita bersama-sama melalui segala cara kita berjuang untuk mengatasinya. Baik kita yang ada di rumah hari-hari ini dengan doa-doa kita, ada yang bertindak langsung di lapangan, lalu tim medis yang menjadi garda terdepan, juga dengan para relawan kemanusiaan. Kita semua bahu-membahu untuk mengatasi virus ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah kegoncangan dunia akan virus ini, Rasul Paulus melalui suratnya di jemaat Kolose, kepada jemaat di Kolose, mengajak kita semua, kalau kita sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu tetaplah di dalam Dia. Mengapa Rasul Paulus mengatakan tetaplah di dalam Dia? Karena ada ancaman. Ancaman kita hari ini nyata, saudara. Ancamannya apa? Kita ketakutan, takut mati. Karena apa? Ada virus yang tidak kelihatan dengan kasat mata, yang sedang berusaha seolah-olah mencari untuk menerkam kita. Saudara dan semua orang merasakan itu ketakutan. Maka Rasul Paulus sebagai gembala, sebagai prajurit Kristus, dia merasa bertanggung jawab dengan iman daripada jemaat di Kolose yang waktu itu juga terancam. Maka kita hari ini, kita diajak, kita disapa oleh Rasul Paulus, mari kita jangan jauh-jauh dari Tuhan, tinggallah tetap di dalam Dia. Tetap artinya apa Bapak Ibu? Tidak bergeser, tidak berpindah ke lain hati, lain kepercayaan, lain iman. Ya, tetap di dalam Dia, tidak terpisahkan oleh Yesus. Karena apa saudara? Di bawah kolong langit ini tidak ada manusia. Di bawah kolong langit ini tidak ada manusia yang diberikan kepercayaan dari Tuhan untuk menyelamatkan kita. Hari-hari ini saudara, kita mengalami kesulitan. Siapakah yang akan menjadi panutan kebanggaan kita, andalan kita di bumi ini? Tidak ada saudara. Hanya satu-satunya sebagai orang percaya, kita yakin sungguh bahwa hanya di dalam Yesus kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun di bawah kolong langit ini. Hanya di dalam Dia Yesus Kristus kita dapat diselamatkan. Karena itu mari Bapak Ibu, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Di tengah merebak ketakutan, ancaman daripada penyakit ini yang hendak membunuh kita, mari kita dekat kepada Tuhan sebagai pokok kehidupan kita, sebagai pokok iman kita, bahwa Yesus sanggup untuk membela kita. Bapak Ibu, di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Siapakah kita? Manusia lemah dari debu tanah yang Tuhan ciptakan. Dan kita hidup dari Roh Allah, dan Roh Allah yang memberi hidup. Maka mari, Yesus mengajak kita. Dalam Injil Yohanes bab yang ke-15 ayat 4 dan 5, Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mau menunjukkan bahwa kita ini cuma makhluk lemah. Kita hidup dari Roh Allah, bukan dari diri kita sendiri. Jadi jangan mengandalkan kekuatan sendiri dalam menghadapi situasi ini. Mari kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan artinya dalam sikap tingkah laku kita. Dalam menghadapi situasi ini, kita mengandalkan, kita berpengharapan kepada Tuhan, bahwa Yesuslah Allahku, penolongku, benteng kehidupanku, yang sanggup menolong dan membelaku. Bapak Ibu yang terkasih, karena itu tetap di dalam Dia. Kedua, berakar di dalam Dia. Berakar artinya tertancap dalam iman kita kepada Yesus. Karena apa? Kita harus berakar, tertancap. Karena apa? Ini kalau dibilang itu seperti badai virus ini. Dia datang menggoncang iman kita, seolah-olah mau mencabut sebuah pohon yang besar. Ya, iman kita saat ini sedang diuji. Bagaimana, apakah kita berakar kuat dalam Tuhan? Karena kalau kita tidak berakar kuat, saudara, kita bisa tercabut dari iman kita. Oleh karena itu saya mengajak kita, lewat surat Rasul Paulus ini, mari kita berakar dalam Yesus, tahu dan mengenal siapakah Tuhan kita.
Siapakah Yesus? Dia adalah Allah yang menjamin kehidupan kita, yang telah menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Injil Yohanes bab yang ke-10 ayat 28 dan 29. Saya bacakan. Ya, Injil Yohanes bab yang ke-10 ayat 28-29. Yesus berkata demikian. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapakku. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus memberi jaminan bahwa tidak ada siapapun yang akan merebut kita dari tangannya. Karena Bapa telah memberikannya itu kepada Yesus. Kita bersama dengan Dia hari ini dan sampai untuk selama-lamanya. Karena itu mari berakar di dalam Dia. Tidak tercabut, ya, berakar tertancap sungguh-sungguh. Bahwa kita punya keyakinan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai ayat penutup, di tengah pergumulan kita yang berat, kita baru selesai merayakan pesta kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus bangkit untuk memberikan harapan baru kepada kita. Yesus datang, ketika dia bangkit, dia memberikan satu kekuatan kepada semua orang percaya, bahwa aku datang untuk mengalahkan maut. Karena itu, melalui kitab Wahyu kepada Yohanes bab yang ke-1 ayat yang ke-17 dan 18. Saya bacakan satu ayat ini. Ayat 18 bab Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Yesus berkata begini. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang terjadi sesudah ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan jaminan kepada kita bahwa Dialah satu-satunya yang memegang kehidupan ini. Baik maut maupun kehidupan ada dalam tangan Tuhan. Karena itu, mari jangan takut. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Fokus pada perkara yang di atas. Bila suatu saat rumah kemah kediaman kita di bumi ini dibongkar, Rasul Paulus menasihatkan kita kembali dalam suratnya kepada jemaat di Korintus yang kedua bab 4 ayat yang ke-16-18, dilanjutkan bab 5 ayat yang ke-1. Kalau rumah kediaman kita di bumi ini dibongkar, percayalah, yakinlah bahwa Tuhan telah menyediakan rumah kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yaitu di sorga tempat Bapa kita beradab. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga firman ini meneguhkan dan menguatkan kita, sehingga kita tetap menjadi pribadi yang kuat di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami menjadi kabar gembira di tengah situasi yang sulit ini. Dan biarlah firman-Mu menopang kami agar kami hidup tidak menjadi pribadi yang takut, tapi pribadi yang penuh ucapan syukur, karena Engkau Allah yang memelihara kami dengan kasih yang sempurna. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Ricardus Riolo atas firman-Nya. Semoga Bapak Ricardus Riolo senantiasa diberkati di dalam setiap pelayanannya ataupun di dalam keluarganya. Dan mari kita tutup dengan doa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah memberikan kekuatan kami melalui firman yang telah disampaikan oleh Bapak Ricardus Riolo, di mana kita memang harus dan selalu teguh dalam iman akan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau hanya di dalam kekuatan kami. Engkau hanya satu-satunya menjadi andalan dan pengharapan senantiasa di dalam kehidupan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan pernah kita lelah akan kekuatan kita dalam bekerja dalam Tuhan. Semoga kita senantiasa bisa berjalan bersamanya sampai akhirnya Tuhan memanggil kita. Mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, jangan sekali-sekali kita lelah dalam Tuhan. Pelayanan kita di rumah maupun di dalam masyarakat ataupun di komunitas kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menopang dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah